Saya barusan dapat banyak teks yang masuk ke saya yang menanyakan tentang adanya seorang oknum spiritual yang kemarin katanya sempat keluar-keluar, terus sempat juga katanya menghujat saya. Siapa namanya nggak tahu, AA siapa itu, AA bolong apa boleng saya nggak tahu saya. Astagfirullahaladzim. Kalau orang bikin pesantren yang ngajarnya bukan dia, kalau AA sendiri. Oke. Banyak kan yang kayak gitu? Iya, banyak. Kayak yang Ono misalnya, itu kan bikin pesantren, ngajar sendiri. Padepokan. Iya. Di tempat AA ada padepokan nggak? Nggak ada. Dia bikin buka praktek apa? Nggak ada. Ya paling tidak jangan menjatuhkan lah. Paling tidak jangan menjatuhkan. Jujur guys, jujur, AA pun tidak sepakat. Kalau bahwasannya, maaf ya, orang cuma pakai peci, sarung, dandanan seperti ini, dia udah dipanggil ustadz, padahal nggak bisa ngaji. Bener. Padahal nggak bisa ngaji. Padahal nggak pernah lulus pesantren. Buka padepokan di Blitar. Jangan nyenggol-nyenggol kemana, pokoknya gini. Tidak sepakat itu. Bukan padepokan, pondok pesantren. Pengurusnya langsung ketua MUI Blitar. Baca Anas minal jannati was-was gitu ya. Kan itu aneh ya. Iya itu emang dukun Blitar gitu emang. Nggak mau ngomong nggak mau ngomong. Iya. Percuma pintar baca tapi nggak bisa mengamalkan itu. Setan nih, iblis saja pintar kalau cuma baca, tapi pengamalannya ini yang sulit. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya pengucapan tapi juga tindakan yang penuh kasih dan sayang. Tidak ada iri dengki, tidak gampang menjatuhkan orang, tidak mudah untuk menghina orang. Karena hanya orang hina yang menghina orang lain, dan hanya orang mulia yang memuliakan orang lain. Ini tahu nggak yang satu kali. Tahu nggak dukun Blitar ngasih nasi goreng gue buang, tahu nggak? Dukun Blitar itu tuh tiba-tiba lu. Aduh. Seperti ini, astagfirullahaladzim. Apa nggak ngelihat? Makanya jangan cuma bikin tayangan toh. Benar-benar tiraka triatur gitu loh. Puasa 41 hari, puasa mutih, mengamalkan hijab nasor, hijab barki, mengamalkan asma karomah, atau membaca asmasir dan lain sebagainya diamalkan begitu supaya nggak ketakutan. Ini cuma didatengin badut aja ketakutan. Fix, jadi AA Boylang nggak jualan pagar goib gitu ya? Nggak buka jasa-jasa? Enggak. Karena yang jelas AA Boylang itu, maaf nih, kalau yang konsul sama A banyak. Konsul seperti contohnya pengusaha-pengusaha. Itu konsul ke tempat A, gimana caranya, doanya seperti apa, A kasih tahu. Gini. Iya, doa. Pokoknya itu sama doa. Intinya A yakin dengan kekuatan doa, kayak misalnya pejabat dan lain sebagainya datang ke tempat A, minta saran dan lain sebagainya, A kasih doa. Nah, ini caranya. Dan alhamdulillah Bang Marcel, 30% pembangunan AA dari orang-orang pengusaha yang datang ke AA, dan alhamdulillah maju. Dan mereka, dan itu kita nanti lihatlah pondok pesantrennya. Nah ini doanya berdasarkan dalil atau dalil dong? Ada dalilnya, jadi kayak Rasul ngajarin ini doanya. Kayak sebelumnya sok-sokan menampilkan tontonan yang pasti ilmu hikmah sampai jualan minyak yang harganya jutaan. Ini cuma 1.500.000. Dan lepas dari angka itu bukan A. Dan banyak ke admin, itu banyak yang 10 juta, 15 itu bukan dari A. Gitu. Tapi sama bentuknya. Jualnya ini juga? Gitu. Kemarin ada badut sulap yang datang ke rumah saya, suruh masuk aja nggak mau, sedangkan saya lagi ruqyah di dalam. Ketika saya datangi, saya ajak masuk, nggak mau. Saya ajak pembuktian untuk datang ke rumah orang yang terkena santet juga nggak mau. Itu yang dikatakan penakut saya. Kan pondok. Anak pondok emang ya? Anak pondok asli. Oh, insya Allah. Makanya disamperin nggak bukan pengacara yang keluar. Jadi langsung disambut dan disediain makan. Jadi punya adab, itu kan adab menerima tamu ya. Bukan malah diusir gitu. Jadi mau diusir? Ada yang katanya nggak mau ngusir, nggak mau ngelapor polisi, saya datengin malah ngusir, malah ngelapor polisi. Kan orang setampan ini nggak harus diusir guys. Tapi lebih tampan apa ya? Kita lihat lagi nih. Ini ruangannya nih. Ini ruangan. Astagfirullahaladzim, innallahu ghafurur rahim.
Kang Ujang Bustami ya begitu. Baru didatangi sudah ketakutan, merendahkan dirinya sendiri. Mengamal ilmu hikmah kok dihipnotis kena, ya lucu. Yang satunya yang di Ngawi belum berperang ya wes, karena ketakutan bilang dirinya settingan, ya, takut diserang. Itu ngaku sok berani. Gue temenan baik sama Master Limbat, sama Kiprana, sama Kang Ujang, GNS, karena mereka jujur lah, yang gue buat ini hiburan doang, buat bahan tontonan gitu. Ini lagi si siapa ini? A. Ngaku saya diserang ya wis, ketakutan. Ya Allah ya Karim. Aslinya ngajar ngaji ya, bukan malah jual-jualan pagar goib dan sebagainya. Ngajar ngaji. Oke. Nggak jual pelet. Karena A pun setelah udah selesai pembangunan pondok pesantren A udah nggak mau main media lagi. Total. Insya Allah mau istiqomah, dan emang akan sendiri yang ngajarnya. Oke. Sendiri. Ini pesan saya untuk siapa? A atau hilang. Jangan menjatuhkan dirimu sendiri. Ayo berjuang. Kasih paham dengan orang-orang yang tidak percaya dengan ilmu hikmah. Setidaknya kasih tahu tentang ilmunya, amalannya. Jangan malah mengikuti alurnya. Astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, sekarang saya sedang berada di Malaysia. Ini masih di jalan tol ya. Saya sudah selama 12 hari insya Allah di Malaysia. Ini hari yang ke-13 insya Allah. Saya barusan dapat banyak teks yang masuk ke saya, yang menanyakan tentang adanya seorang oknum ya, oknum spiritual, yang kemarin katanya sempat keluar-keluar, terus sempat juga katanya menghujat saya. Sekarang didatangi sama pesulap, ketakutan ya, rela menjatuhkan harga dirinya, rela menjatuhkan marwah ilmu hikmah hanya karena apa ya, saya nggak tahu ya, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ketakutan atau cari aman, saya nggak tahu. Padahal seharusnya tidak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita itu mati dalam medan perang daripada kita itu mengalah sebelum berperang. Ya ini belum berperang apa-apa sudah menyerah. Suma'udzubillahi min dzalik. Jangan hanya karena uang, jangan hanya karena rasa takut dan lain sebagainya, kita sebagai pengamal ilmu hikmah itu sampai merendahkan leluhur kita untuk berjuang kan bangsa kita. Jadi jangan karena rasa takut ini loh, kalau nggak benar-benar mengamalkan, hanya sok-sokan ya. Sebelumnya sok-sokan menampilkan tontonan yang bersifat ilmu hikmah sampai jualan minyak yang harganya jutaan. Tapi ketika ditantang pelongak-pelongok kayak sapi ompong kan macam begini, astagfirullahaladzim. Ya paling tidak jangan menjatuhkan lah. Paling tidak jangan menjatuhkan. Terus apa kamu anggap ilmu hikmah itu tidak ada? Inilah orang-orang yang model ketakutan, yang modelnya cuma cari aman, ya akhirnya ya seperti ini. Ketika didatangi malah ngasih uang, malah ketika didatangi cari aman, ketakutan. Banyak yang sok-sokan garang ya. Ketika ada yang berjuang dengan ruqyah, membantu saudara-saudara kita yang sakit, melawan dukun santet, sok-sokan dilawan, dihina, provokasi, dicaci.
dia sendiri ketika berhadapan melompong kayak sapi ompong kan. Seperti ini, astagfirullahaladzim. Apa nggak ngelihat? Makanya jangan cuma bikin tayangan toh, benar-benar tiraka riyadhah gitu loh. Puasa 41 hari, puasa mutih, mengamalkan hijab nasor, hijab barki, mengamalkan asma karomah, atau membaca asmasir dan lain sebagainya, diamalkan begitu supaya nggak ketakutan. Ini cuma didatengin badut aja ketakutan. Itu kemarin-kemarin sok-sokan di hadapan saya. Astagfirullahaladzim. Semuanya cuman garangnya itu hanya kepada sesama spiritual. Ketika berhadapan pelongak-pelongok semuanya. Nah, lihat ketika kemarin saya diserang. Padahal sekarang yang penakut itu siapa gitu loh. Yang penakut itu siapa? Seperti itu. Kemarin ada badut sulap yang datang ke rumah saya, suruh masuk aja nggak mau, sedangkan saya lagi ruqyah di dalam. Ketika saya datangi, saya ajak masuk nggak mau. Saya ajak pembuktian untuk datang ke rumah orang yang terkena santet juga nggak mau. Itu yang dikatakan penakut saya. Jadi mendingan menjelaskan tentang ilmu hikmah itu bagaimana. Nggak seperti pesulap itu ketika bilang di hadapan saya, suruh ngeluarin orang yang terkena santet tapi temennya, dengan temennya sendiri nggak kena santet. Ini kan lucu. Astagfirullahaladzim. Saya ini sekarang sedang di Malaysia guys. Tadi banyak tag yang masuk ke saya. Saya cuman ketawa aja ngelihat orang-orang yang semacam ini. Saya ketawa ngelihat orang-orang yang macam ini, belum berperang sudah takut. Astagfirullahaladzim. Innallahu rahim. Kang Ujang Bustami ya begitu. Baru didatangi sudah ketakutan, merendahkan dirinya sendiri. Mengamal ilmu hikmah kok dihipnotis kena, ya lucu. Yang satunya yang di Ngawi belum berperangnya wes karena ketakutan bilang dirinya settingan, karena takut diserang. Itu ngaku sok berani. Ini lagi si siapa ini? A. Ngaku saya diserangnya wes ketakutan. Ya Allah ya Karim. Saya kemarin itu waktu dulu itu sampai datang ke Jakarta itu karena saya pengen banget bertemu. Saya cuma pengen tanya. Dia kan bilang katanya saya nipu. Saya cuma tanya siapa yang saya tipu. Itu aja nggak berani nemuin saya kok. Ya saya tantang sampai sekarang. Coba kalau si pesulap itu bilang Gus Samsudin nipu gitu, nanti dibuktikan di pengadilan. Ditanyain polisi ketika saya laporkan itu, enggak, saya nggak bilang Gus Samsudin nipu, saya bilang cuma seandainya. Ya mana mungkin bisa pembuktikan kalau macam itu. Tapi ya sudahlah. Yang membuat saya kecewa ini spiritual yang semacam ini loh, yang apa ya, penakut banget gitu loh. Takut tuh hanya sama Allah. Itu Puning sih ya begitu, didatengin pesulap malah saya nggak punya salah apa-apa, cuman karena cari aman ngejatuhin saya. Katanya Gus Samsudin sok sakti, katanya kesakten katanya. Kesakten mana dengan beliau yang katanya bisa manggil malaikat itu, akhirnya tempatnya ditutup sementara itu. Astagfirullahaladzim. Di tempat saya sekarang malah tambah rame. Bukan padepokan, pondok pesantren. Pengurusnya langsung Ketua MUI Blitar. Yang jelas untuk semua saudaraku, inilah sulitnya di akhir zaman itu, bukan kepada orang yang berani. Ini yang paling banyak orang yang munafik di akhir zaman semacam ini. Banyak orang yang munafik.
Makanya nggak penting lah memikirkan omongan-omongan orang yang semacam ini. Cuman pintar ngomong tok, tapi ketika berhadapan pelongak-pelongok. Oke, saudaraku dimanapun berada. Jadi sekarang soalnya saya lagi di Malaysia. Nanti ketika saya mendatangi Dukun Santau ini, Dukun Santet di tempat, nanti baru saya hubungi lagi panjenengan ya. Nanti kita ngobrol lagi lewat live lah. Yang jelas alhamdulillah sekarang ini ada pemilik hospital ya, profesor, pemilik rumah sakit yang kemarin sakit, terus alhamdulillah pengundang kita sembuh. Terus sekarang kita mau melakukan pembersihan rumah lagi. Kemarin istrinya sudah sembuh, terus sekarang kita lakukan. Sebabnya beliau ini punya 4 rumah sakit ya, profesor ini. Coba kayak seperti ini dibongkar seperti itu. Jangan main keluar-keluar. Kalau gimana kalau ada profesor yang punya rumah sakit pun dengan izin Allah, dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat, itu pun penyakitnya bisa sembuh. Medianya madu. Ini ilmu Allah. Jadi memang kita itu tidak bisa apa-apa, tapi kita punya Allah yang maha segalanya, maha bisa. Kita memang bukan siapa-siapa, tapi kita punya Allah yang punya siapa-siapa. Jadi jangan pernah takut. Ini saya sampaikan untuk semua saudaraku yang memang ya, yang benar-benar ya, yang benar-benar mengamalkan ilmu hikmah dan benar-benar mempraktekkan ya, bukan hanya yang cuman konten saja ya. Ini kebanyakan kan cuman konten, cuman cari viewer gitu, tapi nggak pernah mengamalkan. Karena memang ilmu hikmah itu bukan hanya bacaan, tapi percuma pintar baca tapi nggak bisa mengamalkan. Itu setan nih, iblis saja pintar kalau cuma baca, tapi pengamalannya ini yang sulit. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya pengucapan tapi juga tindakan yang penuh kasih dan sayang. Tidak ada iri dengki, tidak gampang menjatuhkan orang, tidak mudah untuk menghina orang. Karena hanya orang hina yang menghina orang lain, dan hanya orang mulia yang memuliakan orang lain. Dan ketika kita menghina orang lain, itu hanya akan menjatuhkan diri kita sendiri. Ya tahu sendiri kan, kemarin ada pesulap yang menghina saya. Akhirnya kan ada pesulap yang fitnah saya kan dulu itu. Akhirnya juga kena fitnahan, kena cacian ketika dia menyerang, menfitnah Ibu Ida Daya itu. Ini apa yang dilakukan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kita tidak perlulah membalas cacian orang, itu tidak perlu, apalagi hinaan orang. Jangan mengotori mulut kita. Saya sambil baca komentar ini sudah 550 ya. Assalamualaikum Gus, nggak usah dibahas Gus. Siap. Saya nggak bahas, saya nggak nyebut nama orang. Saya dari dulu berkarya dengan karya sendiri. Cuman kan sekarang ini tadi itu saya barusan dapat teks gitu loh, dapat laporan dari viewer, ada orang yang sering menampilkan kesaktian, tapi ketika didatangi lesi badut, pelongah-pelongok, malah menjatuhkan harga dirinya sendiri. Ya kebanyakan seperti ini, cuma cari aman. Tapi kalau saya lebih baik mati dalam peperangan membela kebenaran daripada menyerah sebelum berperang. Itu loh. Siapa namanya nggak tahu, AA siapa itu. AA bolong apa boleng saya nggak tahu saya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya, yang jelas saya siap untuk mati berjuang di jalan Allah walaupun dicaci dan juga dibully. Tapi saya tidak akan pernah menjatuhkan marwah ilmu hikmah. Saya tidak akan pernah menyerah sebelum berperang. Kalaupun seandainya nanti saya mati karena terkena santet, bukan berarti kalau ilmu hikmah itu kalah, bukan berarti semacam itu. Dan bagi saudaraku yang menganggap saya saudara lalu
bersaudara dengan saya, dan ketika nanti saya mati karena terkena santet, jangan sampai persaudaraan itu hilang. Karena lebih baik mati dalam berjuang daripada menyerah sebelum berperang. A'udzubillahi min dzalik. Dan saya bersumpah atas nama Allah, saya tidak akan pernah merendah, apalagi merendahkan ilmu hikmah di hadapan orang yang seperti itu. Lebih baik saya dicaci oleh seluruh masyarakat Indonesia, dianggap seperti apapun lah itu, tapi saya tidak akan pernah yang namanya meredah hanya untuk mencari aman atau karena ketakutan semacam itu. Oke, saudaraku semuanya, sekarang saya sedang berada di Malaysia, ya. Ini loh, kita saja berjuang sampai ke negeri jiran loh untuk membantu saudara kita. Kemarin itu ada saudara kita di Jirani yang sakit berpuluh-puluh tahun. Ada videonya, nanti saya tampilkan. Beliau hanya bertemu dengan saya, lalu membaca sholawat bersama-sama, itu loh sembuh. Apakah seperti itu juga dianggap trik? Astagfirullahaladzim. Banyak, hampir ada 50 orang yang memberikan testimoni ke saya itu. Bahkan ada yang dengan mengamalkan sholawat, beliau itu naik kendaraan, mobilnya itu hancur berantakan. Orangnya itu keluar dari mobil itu langsung berdiri, berjalan, pindah mobil, kerja lagi loh. Itu ada, demi Allah. Nanti saya liatin kafian. Ada orang yang semacam itu. Jadi jangan dianggap ilmu hikmah itu tak ada. Ya astagfirullahaladzim. Gregetan saya benar-benar. Tapi ya sudahlah, kita yang berjuang ya berjuang aja lah, walaupun sendirian nggak apa-apa. Memang berjuang di akhir zaman itu tidak gampang ya, penuh dengan hinaan dan cacian ya. Tetapi semua hinaan dan cacian itu semuanya ada barokahnya. Ini saya sedang perjalanan, mohon doanya dari saudaraku semuanya. Yang bilang-bilang seperti itu, coba ikut saya nemuin dukun santet yang sudah tua, yang biasa nyantet orang, biar paham gitu loh. Jadi orang-orang semacam ini bagaimana? Apakah tidak paham ketika baginda Rasulullah dulu terkena sihir, asbabun nuzulnya turunnya surat Falak An-Nas seperti itu. Ya saya titip salam lah, nasihat lah untuk semua praktisi spiritual dimanapun berada. Jangan hanya karena takut diserang, jangan hanya karena takut berperang lalu takut dijatuhkan ya. Kamu kalau semacam itu, kamu belum dijatuhkan, udah jatuh sendiri. Lebih baik kamu itu jatuh karena berperang, kamu bisa bangkit, kamu punya harga diri, dan kamu akan bisa bangkit lagi. Lihat saya. Kalau kamu berperang, kamu berusaha, atau kamu seperti orang lagi belajar berjalan atau belajar naik sepeda motor lah. Kalau kamu berani, kamu berjuang, ketika kamu jatuh, kamu masih punya harga diri, dan kamu akan bisa bangkit lagi. Daripada hanya sekedar kamu itu ketakutan, belum kamu itu belajar, kamu sudah menjatuhkan dirimu sendiri. Kamu nggak akan bisa berdiri. Kamu nggak akan bisa berdiri di kakimu sendiri ketika kamu masih takut dengan manusia. Ini pesan saya untuk siapa? A.A. Boylang. Jangan menjatuhkan dirimu sendiri. Ayo berjuang. Kasih paham dengan orang-orang yang tidak percaya dengan ilmu hikmah. Setidaknya kasih tahu tentang ilmunya, amalannya. Jangan malah mengikuti alurnya. Astagfirullahaladzim. Ayolah berjuang. Ketika kamu berjuang, bukankah sudah diajarkan, ketika kita mati dalam medan pertempuran, itu syahid. Kita nggak akan jatuh kok ketika kita dijatuhkan oleh orang lain. Kita tidak akan hina ketika kita dihinakan oleh orang lain, selama Allah menginginkan kita mulia. Tetapi walaupun semua orang memuliakan diri kita, kalau Allah pengen kita mulia, kita akan tetap mulia. Kebalikannya, walaupun semua orang ya ingin menghinakan diri kita,
Ya, semua orang pengen menghinakan diri kita. Kalau Allah pengen kita mulia, kita akan tetap mulia. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Dia saya sudah dijatuhkan, ya, dituduh ini dan itu. Alhamdulillah dengan izin Allah masih tetap bisa bertahan. Sekarang ini saya sedang di Malaysia. Ada banyak ribuan masyarakat Malaysia yang datang ke tempat saya sampai malam ini, sampai hari ini. Karena ini saya ada orang yang minta tolong, saya mohon maaf tadi saya tinggalkan dulu, ya. Jangan jadi pecundang, berdiri di kaki sendiri. Jangan malah sesama ilmu hikmah, sesama peruqyah malah saling menjatuhkan hanya karena cari aman. Udah, itu aja pesan saya untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, ya. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama, dan cinta kepada negara. Pesan saya untuk semua yang suka ke saya, lover saya, yang penting pesan saya hanya 3: jaga sholatnya, setiap habis sholat baca sholawat, baca Al-Quran, dan 3 prinsip saya yaitu sholat, sabar, dan syukur. Cukup sekian dari saya, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Jangan pernah takut dengan manusia, takut hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kita tidak punya rezeki, karena Allah yang memberikan rezeki. Jangan takut hanya karena dijatuhkan terus nanti kita tidak bisa mendirikan pondok pesantren. Saya malah setelah difitnah, setelah dijatuhkan, setelah saya di fitnah luar biasa, malah sekarang pondok pesantren saya tambah besar. Dan kalau ada yang bilang sesat, pengurusnya adalah langsung abah saya, langsung orang tua saya, yaitu Ketua MUI Blitar. Ya, jangan takut ketika ada yang mau menjatuhkan atau memfitnah. Takut tidak ada pasien, tidak dapat muhibin atau tidak punya jamaah. Malah pasien saya itu bludak, guys, setelah difitnah seperti itu. Malah tambah banyak, bahkan sampai ke luar negeri. Bahkan di Indonesia ini pun setiap hari nggak kurang dari 100 orang per hari. Malah tambah rapi, lebih ramai dari sebelum saya difitnah dan dijatuhkan semacam itu. Jadi jangan pernah takut. Ini pesan saya untuk semua saudara-saudaraku yang mau untuk menjadi peruqyah atau mau untuk menjadi pengamal ilmu hikmah. Karena orang belajar ilmu hikmah itu akan banyak ujiannya. Pertama akan diuji dengan dirinya sendiri. Yang kedua akan diperlihatkan keburukan gurunya. Yang ketiga akan diuji dengan harta. Yang keempat akan diuji dengan wanita. Dan yang kelima akan diuji dengan banyaknya hinaan dan cacian. Semacam itu. Ayolah, untuk semua mengamal ilmu hikmah yang ada di pesantren-pesantren, ya, yang mengamalkan kitab Daliul Khairat, yang mengamalkan kitab Tajul Muluk, yang mengamalkan kitab Mambaul Hikmah, yang mengamalkan kitab Syamsul Ma'arif, yang mengamalkan kitab Azkar An-Nanawiyah, yang mengamalkan kitab Al-Awfaq dan lain sebagainya. Jangan pernah takut, ya, jangan pernah mundur dengan banyaknya fitnah dajjal di akhir zaman seperti ini yang tidak percaya dengan ilmu hikmah, ya. Ilmu hikmah ini adalah warisan dari para kiai, dari para ulama, dari para wali-wali Allah, ya, dari pengamal-pengamal ilmu tasawuf. Jangan pernah takut, ya, karena ilmu hikmah itu bukan ilmu kesaktian. Ilmu hikmah itu adalah ilmu keikhlasan. Ilmu hikmah adalah ilmu kepasrahan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi bukan berarti kalau kita itu tidak takut terus kita itu boleh merendah macam itu. Tidak boleh, kita harus tetap berjuang. Ini untuk semua saudaraku. Saya siap untuk dicaci, saya siap untuk dibully. Yang penting pesan saya untuk semua spiritual atau
anak-anakku, santri-santriku, dan semua saudaraku yang belajar ilmu hikmah, ayo terus berjuang. Jangan sampai takut atau menjatuhkan diri sendiri. Lebih baik kita mati, lebih baik kita dijatuhkan ketika kita berperang. Kita lebih baik jatuh sendiri, lebih baik kita itu mati daripada kita itu menyerah sebelum berperang. Jangan jadi pecundang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Doa tenan aja nesuan, tetap berjuang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.